Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bice, dulur-dulur yang tentunya lagi nikmati weekend. Betul. Sampai hari Senin dengan Jumat kemarin pecahnya rengkoh beraktivitas, begebuk bahasa kita tuh Betul, apalagi musim hujan saya ini, saya Fikri. Benar, ada ya. yang rumahnya masuk bensin, ngepel-ngepel dulu pagi-pagi weekend saya ini tetap semangat pagi dan juga tetap ceria tentunya ditawani sama aku Cek Sarah dan juga Cek Fikri. Bener, sampai ya. 1 jam ke depan. Benar, jadi tapi tentunya ini Sarah pecahnya kalau nyingok hujan ini juga bukan hujan yang terlalu parah dibandingkan dengan hujan-hujan sebelumnya. Juga kita mantau dari beberapa laporan juga di akun Instagram dan juga sosial media. Ini pecahnya masih aman terkendali, belum ada rumah dulur-dulur kita yang tergenang. Tapi di daerah sudah ada Cek Fikri, daerah Linggau ya. Benar, di sudah parah ya daerah Musi banjirnya. Rawas kemarin juga sudah ada, dan juga kita doakan tentunya semoga cepat ada bantuan dari pemerintah yang nolong dulur-dulur kita yang ada di sana. Nah, hari ini pemirsa, walaupun weekend tapi tema kita agak berat tapi agak nyantai juga Betul, ngobrol santai, ngobras ya. Ngomongin tentang hukum, ngomongin tentang lawyer-lawyer yang tapi pecahnya ini lawyer-lawyer muda kan loh. Nah, ini ada dari YLC, yaitu Young Lawyers Committee dari YLC Peradi Kota Palembang. Ada Kakanda Raju Diagunsyah SHMH, Ketua YLC. Apa kabar Kak? Ya, baik. Yang menyinggung nama nih wong Malaysia nih, Raju. Bukan enggak ya? Itu wong Muratara. Muratara. Ada Kak Asutra Ulesko SH, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Muraraya. Ini meliputi Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Apa kabar Kak? Sehat? Sumsel ya. Sehat nggak ya? Kondisi di daerah kan lagi sedang banjirnya, apalagi di Muratara itu 6 dari 7 kecamatan semuanya banjir. Wah, ini tentunya Sudah yang banjir bandang nih ya, Ya, Kak, banjir ya? bandang. Dan juga yang terakhir ini ada Kak Raden Bayu Dirgantara SH, perwakilan kantor hukum Safari Law Firm. Ya. Kabar Pak Raden manggilnya ya? Jangan. Apa kabar ini Kak Bayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Memang seger-segernya nih kalau lawyer muda ya. Cek Bener, itu ya, Fikri iya. ya. Jadi kalau kemarin mungkin ini Kak Raju masalah hukum dan lain-lain ini kan masih banyak anak-anak muda yang ngerasa bahwa tidak perlu nak belajar hukum karena aku tidak nak jadi advokat. Dan padahal kan hukum ini harus dipahami, dimengerti oleh siapapun itu. Nah, mungkin ini jadi YLCDW ini ngerencana ke pengembangan keterampilan digital dan teknologi, karena sekarang ini kan pergerakan ini sudah tidak do di media massa, koran dan lain-lain baik nih Kak, tapi tentunya sudah banyak strategi. Nah, kalau dari YLCDW mana nih Kak nyingok perkembangan zaman dan juga mensosialisasi ke ini Dewe? Ya, terima kasih Mbak Bung Fikri. Jadi intinya dalam posisi sekarang YLC ini terbentuk di 2022. Memang awal mula terbentuk YLC ini melihat dari beberapa negara memang sudah membuat organisasi kepemudaan, sehingga Peradi dalam pimpinan Bang Utu Hasibuan ini memang perlu membentuk suatu komite advokat muda, ialah dinamakan Young Lawyers Committee. Kalau dalam bahasa Inggris, kalaupun pengen dibaca agak ribet sebenarnya ini nih. YLC kalau sebutannya YLC biasanya kan. Cuma kita bicara dalam bahasa Palembang baik, kira-kira itu kan. Biar tidak tekuk-tekuk. Iya, biar tidak susah. Jadi dari komunitas kami sendiri memang melihat tantangan globalisasi saat ini, memang kami sudah bergerak dalam bidang pembentukan ada namanya website perkara untuk konsultasi bantuan hukum secara gratis. Dan ini dimiliki oleh ownernya, yaitu Yakub Hasibuan, anak dari Bang Oto sendiri. Website perkara ini sudah berjalan sudah berapa bulan, memang sudah hampir 11.000 konsultasi hukum yang berjalan secara nasional. Seluruh dari perwakilan YLC cabang itu
itu ada akun, termasuk saya memiliki akun juga, bisa berkonsultasi. Sifatnya sistemnya website tapi bisa dilakukan secara daring, dari telepon, WA. Nah, kalaupun yang dari luar pulau dia bisa berkomunikasi melalui via telepon. Jadi lebih efektif untuk saat ini, tidak langsung bertatap muka, dan dia bisa V-call melalui video pun bisa. Untuk teknis mungkin dalam pelaksanaannya nanti ya tindak lanjut daripada komunikasi mereka kan itu. Tapi kami sebagai anggota di perkara juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat itu. Baik. Jadi ada 11.000 konsultasi sudah berjalan, dan memang kemarin diberikan penghargaan di acara Rakernas Solo sudah berjalan, dan itu diberikan penghargaan dari Pradi. Itu 11.000 kasus, 10.500-nya ini Pak. Mungkin. Ya, lagi banyak memang. Ya, mungkin. Jadi untuk tanggapannya Dewe di website perkara itu memang dikhususkan untuk advokat muda saja atau ke Cak Mano, Kak? Apa kolaborasi yang batasan umur lah mungkin, Kak? Ya, rata-rata memang di perkara ini yang banyak advokat muda dan advokat yang baru yang memang tergabung di YLC terkhusus itu ya. Itu. Banyak memang dari segala macam cabang ada. Tapi YLC ini gebrakan dari Ketum Oto Hasibuan atau sudah ada dari zaman kepemimpinan sebelumnya ini, Kak Raju? Itu awal terbentuknya kami di 2022, memang ini gerakan awal kami, bukan merupakan dari ini. Oh, bukan dari pusat, berarti dari... Dia sifatnya dari YLC tersendiri, tapi didukung dari pusat. Oh, kayak itu. Pusat sifatnya dukungan. Itu. Jadi dari tahun 2022 ini baru masuk tahun kedua berarti? Ya, tahun kedua kepengurusan kami. Sejauh ini berapa banyak anggota yang dipunyai sudah, Kak? Karena kan nak nyari kaderisasi advokat-advokat muda ini, kalau nak nyari advokat mungkin banyak, Kak. Nah, kalau nak nyari yang muda-muda ini kan tentunya juga harus selektif. Ya, banyak. Tua nih. Kalau terkhusus Palembang sendiri memang karena sifatnya YLC ini kan ada batasan umur tertentu, ya, batasan umur yang 40 kan. Jadi advokat baru yang akan dilantik secara otomatis memang menjadi anggota YLC. Jadi keanggotaan kami dalam DPC Pradi Palembang tersendiri mungkin banyak. Kalau anggota keseluruhan advokat Palembang ini kan hampir 1.700 kalau tidak salah. Itu pun di Pradi. Itu di Pradi. Kalau kepemudaannya ya paling kisaran di 500-an. Cuman keaktifan yang memang masih banyak. Ada yang memang ya namanya advokat ini sifatnya nasional kan berlaku. Jadi ada yang dilantik di sini tapi dia melakukan profesi di luar, atau ada yang memang bertempat di Palembang. Intinya keseluruhan secara sumsel lah itu. Jadi ini udah juga untuk Kak Asutra ya yang ada di wilayah luar Palembang. Kalau untuk kolaborasi sama yang ada di dalam kota maupun di luar kota itu pakai website perkara tadi, Kak ya. Ada hal positifnya juga berarti. Pasti ada hal positif karena kan di zaman era teknologi 5.0 ini kan kita setiap hari itu selalu membuka HP. Artinya kan kedekatan kita untuk komunikasi baik dengan klien maupun pihak-pihak yang ingin berkonsultasi itu lebih terakomodir, lebih terjangkau. Kita dengan adanya teknologi memang terbantu selaku advokat dan dengan menggunakan media sosial baik Facebook, Twitter ataupun via WhatsApp dan Instagram. Tapi nyingok minat advokat muda yang ada di luar kota Palembang, terkhusus di Musirawas, Linggau sama Muratara ini mak mano, Kak? Untuk saat ini posisi untuk minat seorang untuk menjadi advokat itu sangat tinggi karena ia berkaca dari advokat itu bisa sukses besar dan juga mempunyai kebebasan. Tapi mak mano opini dari masyarakat kayak itu, tanggapan dari kakak deh mak mano gitu. Apakah itu 100% benar? Kalau dari saya kan kita tidak mungkin 100% benar, tapi sebagian besar itu benar karena dengan kita termotivasi menjadi advokat kita bisa mencari pekerjaan, melayani bagi pencari keadilan. Di situ kita merasakan bahwa posisi advokat, profesi advokat itu sangat dibutuhkan.
Baik. Jadi memang pemirsa, jadi kita tahu karena kan opini di masyarakat ini, ya aku nak jadi lawyer, mau cepet kayo, malah kan ada yang ngomong mak itu. Nah, kita beringgut ke Kak Raden Bayu Dirgantara ini dari perwakilan kantor hukum Safari Law Firm. Nah, jadi ini Kak berarti masuk di bagian YLC juga ini Kakak atau tidak? Bagian ILC. Kalau kita bicara yang Lawyers Club, aku rasa aku lewat sudah. Oh, lewat. Tapi ini Rainya cocok masih. Rai ini masih fresh graduate. Iya. Lewat 40 lewat sudah. Sudah. Enggak dijenguk ke 40. Tapi masih muda. Cak masih 39. Alhamdulillah, beres tahun. 39, 19 hari 20. Tapi Cak mana ini Kak? Berkarir dari usia muda ketika sudah beringgut keluar pala 4 tadi bahasanya Uji Kakak tadi, mana ini Kak semakin tahun semakin hari ini kan pasti ada fase-fase yang dilewati sebagai seorang advokat. Boleh diceritakan sedikit ini Kak? Kebetulan awal mulanya itu, ini yang menariknya awal mulanya dari nggak senengnya sama belajar agraria. Waktu di kuliah hukum ketemu sama Prof. Budi, dia bilang, "Dek, kamu harus senang karena ini menyangkut dengan kehidupan kamu sehari-hari. Nantinya ketika kamu beli rumah, berkeluarga, jual belilah." Singkat cerita, lambat laun mau tidak mau, karena penting sebenarnya pengetahuan hukum ini, di mana kita jangan menganggap remeh, karena tidak usah jauh-jauh. Setiap kali awal muasalnya itu adalah kita masuk jadi karyawan di perusahaan. Ternyata seorang legal ini juga memegang peranan penting. Selain dari sisi keuangan, ternyata satu perusahaan itu ada dua bagian penting yang menjaga perusahaan itu harus tetap jalan dan memastikan apa langkah-langkah perusahaan itu ke depannya itu sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Nah, dari sisi finance, accounting, nah itu mereka memastikan, tapi dari sisi hukum ini yang menjaga supaya finance dan accounting serta pergerakan dan perjalanan perusahaan ini tepat dan dijaga untuk tidak meleset atau sesuai dengan apa yang akan dia proyeksikan ke depannya. Baik. Jadi ada berawal dari tidak senang dulu awalnya. Berawal dari tidak senang dulu. Berarti dari awal tidak terpikir bakal jadi advokat. Tidak terpikir. Luar biasa. Oke, kita move ke Kak Raju. Kak Raju, Cak mana sih, apakah di ILC ini ada rencana untuk memberdayakan advokat muda ini biar dapat agen perubahan positif dalam pengembangan profesi advokat? Ya, kalaupun ditanya seperti itu, memang program kami untuk ILC tersendiri memang tujuan kami ialah membentuk advokat muda yang profesional ini kan. Karena hari ini memang banyak orang bercita-cita yang dibilang tadi pengen jadi advokat, karena mungkin melihat advokat yang di nasional, kita juga sebut namanya, mungkin lihatnya mewah, kira-kira itu. Cuman itu tadi, semua itu kalau kami sendiri, saya selaku pribadi, advokat ini sebenarnya yaitu tadi profesi, tapi memang kita juga harus komitmen di dalam itu. Dan proses itu pasti dialami. Semua advokat pasti mengalami proses. Bahasanya tuh galaunya tinggi memang jadi advokat ini. Di awal memang berat kayak itu. Ada yang memang advokat sebagai sifatnya nambah kegawian baik atau memang apa. Cuman itu tadi. Kalau saya sendiri pengalaman memang saya dilantik di 2016. Di 2016 memang benar. Berapa itu Kak? Umur 26 kalau tidak salah dilantik. Baru tamat pada saat itu baru tamat, sempat bekerja di Kalimantan 2 tahun di perkebunan. Lepas dari Kalimantan balik, yaitu fokus kepada profesi advokat.
untuk menentukan kita menjadi seorang advokat itu niat kita dulu. Itu yang pertama. Kalau memang niat kita belum, galaunya tinggi. Itu yang galau tadi, 2 tahun berjalan proses, memang galau tinggi. Kita lihat kawan kita sudah sampai ke mana, di mana, sudah berjalan, sedangkan kita masih dalam proses. Pada saat itu kami mengalami proses, ya itu tadi, pembentukan karakter bahasanya kan. Insecure juga mungkin. Iya, itu kita lihat kawan sudah jauh, sudah kemana-mana, sedangkan kita masih ini. Dan aku jujur baik sempat ditanya sama kawan aku dewe, sampai dibilang ya, Pak, Bapak mau jadi wong gilo? Dia ngomong itu. Cuman aku ketawa, aku senyum. Karena bahasa aku cuma satu, advokat ini barang yang tidak pasti, nak kita pasti ke. Kira-kira apa itu? Betul. Nah, itu yang menjadi semangat kami. Makanya slogan kami, keluar dari rumah kami harus semangat. Karena advokat itu, kita dulu nyemangati diri kita. Karena kita ini berkutat dalam posisi masalah, Pak. Ketika masalah uang nak kita urus, sedangkan masalah kita belum selesai, tidak sudah. Nah, dan tidak akan berakhir. Itu advokat. Makanya tetap semangat. Itulah prosesnya berjalan. Tapi berjalannya waktu itu tadi, upgrade diri itu yang terpenting. Oke, menarik ya. Itu. Jadi harus nyemangati diri dulu, mendiri tidak semangat, nak nyemangati wong. Pemirsa, ini semakin menarik obrolan kita dengan YLC, ya benar ya YLC ya. Nah, ini agak bagat-bagat agak bahasa Inggris. Tetekuk gak mirip. Pemirsa, kita bakal lanjut ngobrol lagi dengan para advokat muda yang luar biasa yang ada dalam kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Jadi pemirsa jangan berikut kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Makasih banyak Bang Cek Bicek, balik lagi dengan kami di Halo Palembang. Tentunya Cek Fikri dengan Cek Sarah masih bersama dengan YLC ya, yaitu Young Lawyers Committee. Nah, jadi kita masih pengen bertanya lagi ini terutama dengan Pak Ketua, ini Kak Raju. Jadi kalau kita ngomongin tentang advokat muda ini Kak, tentunya bukan cuman advokat baik. Terkadang kan di segala profesi yang muda nih galak dikecil duluan. Ya dah, dianggap oleh senior, sudahlah masih kecil, belum tahu apa-apa. Nah, ini selaku ketua dewe ini kira-kira apa Kak yang dibekali dengan para advokat muda, mangko mereka tuh memang punya kompetensi yang bagus dan memang siap bersaing. Nah, kira-kira mak mana ini Kak masalah kaderisasinya? Ya, kalau kaderisasi itu yang kami bilang tadi. Jadi dalam proses advokat ini memang melalui tahapan. Nah, tahapan itu yang harus kita lalui sehingga dinyatakan lulus, diangkat sumpah. Pada proses pelantikan itu ada namanya pembekalan. Jadi advokat baru itu dia akan dibekali dulu. Dibekali dalam artian dia mengetahui tentang etik profesi advokat. Dalam melaksanakan tugasnya kami juga tidak terlepas dari etik. Etik sebagai rule kami untuk menjalankan profesi. Jadi walaupun sifat kami bebas mandiri, tapi kami punya etik dalam ini pelaksanaan menjalankan profesi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang dalam prosesnya memang kalau kami melihat dari yang kami lalui, kami tidak langsung dalam ketika setelah dilantik, memang kami dibekali dulu ilmu. Misal kami harus bisa membuat surat kuasa, surat gugatan. Itu yang awal untuk sebagai bekal kita ini memahami tata cara persidangan, duduknya di mana. Terkadang banyak yang salah juga. Itu duduk sidangnya di mana dan apa prosesnya apa itu. Nah, ketika pembekalan itu sudah berjalan, memang baru advokat itu bisa melalui yang namanya proses berperkara. Kalau sifatnya proses berperkara ini sebenarnya ya ini tadi, kalau ilmu secara aturan hukum itu di kuliah pun dapat lengkap lah gitu kan. Tapi kalau skill dan teknis dalam menyelesaikan perkara itu masing-masing lebih memahami, tergantung dari mana kita dapat ilmu itu, kira-kira itu Pak.
Tapi ini bicara dalam konsepnya profesional. Benar. Bicara itu. Makanya sekarang lebih banyak advokat itu cuman melihat secara simpel, Pak. Simpel dalam artian seperti ini. Hari ini aku dilantik, besok aku sudah sidang. Besok aku yang dibilang Pak Fikri tadi, pengen langsung kayo. Tidak bisa sebenarnya. Itu. Harus ada proses juga. Harus ada proses. Karena yang dilalui itu banyak tahapan. Itu. Baik, kita move dulu Caknya ke senior yang tadi sudah kepala 4. Wah, nggak diistilahin lagi. Tapi kayak kepala duo. Oh iya, dong ya. Iya dong. Pak Raden. Pak Raden. Oke Bang, mungkin boleh dijelaskan Bang, tadi kalau sudah diomongin tentang etika oleh Pak Raju tadi terkait fokus pendidikan yang berkelanjutan ya. Balik lagi langkah-langkah dari mungkin dari tim terkait juga dari Pak Sutra dan juga Kak Raju terkait dengan YLC ini, Cak Manu sih langkahnya untuk memfasilitasi atau pendidikan apa yang akan atau pelatihan dan juga pendidikan yang akan diberikan kepada advokat-advokat muda ini. Pendidikan dan pelatihan. Kalau kita berbicara advokat, sebenarnya berbicara jam terbang, tapi yang paling penting itu adalah kita tanamkan dulu untuk ingin belajar. Ingin belajar, berusaha dan harus mau untuk membuka diri. Jadi belajar itu bukan hanya terhadap senior-senior, tapi terhadap ada kalanya kita mendapat ilmu itu dari justru kawan-kawan yang lebih muda. Jadi bukan berarti yang lebih muda itu kurang ya, dianggap kurang tidak. Justru kita juga lebih banyak dapat masukan-masukan itu dari yang kawan-kawan yang lebih muda. Nah, tinggal sebenarnya kita yang mungkin yang umurnya agak lebih dibilang lebih lahirnya lebih duluan. Itu yang harus ngejar semangatnya gimana nih supaya kita bisa berjalan seiringan nih dengan yang muda-muda ini, karena semangat yang muda-muda ini luar biasa. Nah, akhirnya di situ kan ketemu diskusi lah. Kami itu sering berdiskusi dengan kawan-kawan atau rekan-rekan yang lebih muda. Bagaimana proses berjalannya ini? Ya, diskusi-diskusi santai, akhirnya sering ketemu. Kemudian ya saya sama Raju bisa dibilang hampir tiap hari ketemu, hampir ada beberapa segmen yang memang dihadapkan untuk harus tetap diskusi bareng bagaimana menyelesaikan ini. Saya minta pendapat dengan Raju bagaimana perjalanannya ini, apapun yang akan terjadi ke depan seperti apa, jangan sampai langkah-langkah yang diambil itu kurang tepat. Jadi sharing isu, sharing pengalaman, betul. Kolaborasi. Nah itu tadi antar senioritas mungkin. Tapi kalau hampir tiap hari malah hampir tiap hari. Makanya Kak Raju agak jarang nengok ke kanan, agak males sudah. Pantes agak mirip. Tapi kalau yang untuk advokat mode dewe, apakah sudah ada programnya untuk mungkin kolaborasi juga via media sosial juga? Apakah sudah ada dibikin dewe nih aksesnya? Oh, kalau selain web perkara tadi. Web perkara selain itu ya paling itu di grup. Di grup-grup WA kan untuk pihak komunikasi. Cuma memang kami juga akan dilantik di tanggal 15 ini. 15 Januari di area duta. Ya sebagai persiapan kami memang kalaupun untuk program, kami sudah beberapa mencanangkan program di YLC sendiri. Memang sifatnya kami berkoordinasi kepada pengurus DPC untuk melaksanakan program-program kami maupun mendukung program DPC dalam hal seperti PKPA, pendidikan kemahiran profesi advokat, membantu untuk ini program Ghost to Campus, pemahaman kepada adik-adik yang baru tamat bahwa Pradi ini adalah organisasi advokat sebagaimana Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003
Dan banyak lagi memang program-program yang sudah kami canangkan dan akan kami lakukan setelah pelantikan ini. Baik, tapi kalau kita beringgut ke Kak Asutra ini dari Linggau, Musirawas dan juga Muratara, ini Kak tentunya ngomongin masalah advokat dan juga di pendidikan manapun terkadang kompetensi anak muda ini matang gara-gara fasilitas yang menunjang. Nah, Betul, kalau nyingok dari mulai dari cak mano kampus, cak mano fasilitas penunjang tentang masalah hukum yang ada di Sumatera Selatan, ini pandangan dari Kak Asutra Dewi mana nih Kak? Sudah lengkap atau masih ada PR yang harus diperbaiki? Yang pertama ya, kalau kita bicara tentang fasilitas, sepanjang kita ingin berusaha, tentu akan kita ketemu jalan untuk menjalankan profesi kita. Kampus sebagai fasilitas utama dalam memberikan pelajaran cuma itu kan kurang. Pembelajaran yang paling utama itu adalah ketika di tengah-tengah masyarakat. Kita melihat banyak orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Nah, itu kan sebenarnya pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap kondisi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Seharusnya di sini peran-peran advokat muda harus kita didik. Kepedulian dia sudah tuh ke manajerial, sudah tuh wawasan keilmuan kan harus up to grade, karena sepanjang kita sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi advokat, kita harus belajar setiap saat. Setiap waktu peraturan bisa berubah dengan sesuai dengan kondisi masyarakat, karena kita tahu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kondisi yang hari ini akan berbeda dengan 10 tahun akan datang. Mungkin tidak nyampe 10 tahun, bahkan 5 tahun akan datang bisa berubah. Nah, disitulah kan kita butuh responsif kita selaku advokat untuk mengantisipasinya. Oke, dari tantangan-tantangan itu antisipasinya ya, antisipasi. Yang sudah direncanakan apa gitu? Yang pertama, kita harus misalnya kan ada pendidikan berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pak Raju tadi, rekan sejawat kita kan. Pendidikan berkelanjutan adalah salah satu modal utama bahwa kita upgrade ilmu. Karena kalau kita tidak upgrade ilmu, kita akan ketertinggalan. Oke. Dan hari ini nilai jual dari generasi muda sebagai advokat muda itu kan adalah melek teknologi. Kalau advokat-advokat senior kan canggung, kaku, teknologi bagaimana ekot atau bagaimana sidang secara online itu kan. Nah, ini di sini nilai jual kita sebagai advokat muda untuk berkolaborasi dengan para senior-senior. Oke, jadi serba bisa Serba ya. bisa ya. Oke, baik. Ya, apalagi kan sekarang banyak website peraturan perundang-undangan kan hari ini diundangkan, hari ini juga sudah bisa kita download, bisa kita pelajari. Baik. Tapi Kak tentunya ini kan terobosan banyak yang sudah dibuat. Tapi tentunya tidak ada hampir di seluruh daerah ini melek teknologi. Bahkan di beberapa daerah kayak Musirawas Utara pun penggunaan Instagram, Facebook itu masih sangat rendah. Nah, cak mana Kak, apakah ada media lain ini yang digunakan untuk mensosialisasi tentang hukum yang ada di daerah-daerah tertentu ini? Yang pertama, kalau kita ingin mensosialisasi ke masyarakat, langsung lakukan penyuluhan. Oh, di penyuluhan. Dengan penyuluhan, masyarakat harusnya melek hukum. Apalagi di daerah-daerah kan yang paling utama yang sering terjadi sengketa itu sengketa tanah agraria. Banyak masyarakat menguasai lahan, tinggal berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba terusir hanya karena orang datang baru mempunyai surat tanah tersendiri, misalnya kan mempunyai HGO. Akhirnya masyarakat yang seharusnya diberdayakan akhirnya terpinggirkan. Nah, ini kan harus kita lakukan penyuluhan-penyuluhan bahwa kita hidup di negara kita ini, kita punya hak dan kewajiban. Hak kita selama tinggal di sana harus mengurus surat-surat tanah, kepemilikannya harus terjamin. Dan juga nanti kan kalau sudah terjamin, hak-hak kita, negara akan melindungi kita. Kalau kita tidak terjamin, kita dengan mudah akan terusir oleh investor-investor datang, tanah kita direbutnya. Bahkan kalau tanah kita ada batu bara, ada minyak di bawahnya, dihargai dengan murah, padahal kita sudah puluhan tahun. Karena sebab konstitusi kita kan mengajarkan bahwa kesedaraan itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kita meminggirkan saudara-saudara kita sendiri?
Oke, dari Luar biasa. pendapat yang sudah diomongin sama Kak Tidak Asutra nyalek ya? tadi Tidak. Tidak nyalek. Nengok Cuma kan kepedulian, hukum harus responsif Iya, terhadap iya. kondisi masyarakat. Betul, Ya, betul. kita tidak bisa. Betul. Tidak, karena detailnya ini Iya, kesejahteraan harus benar detail. Nomor berapa ya? Oke, Kak. Nah, balik lagi dengan pendapat Kak Asutra Dewi tadi yang sudah Kakak sampai ke Pastihio ya. Nah, dari pelaku-pelaku senioritas ya, kakak-kakak Anda ini terhadap advokat muda. Ini kalau tadi sudah pastinya menuntut advokat muda untuk bisa bertransformasi digital ya. Wajib sudah bisa melek teknologi. Nah, kalau dapat nantinya masyarakat yang ternyata gaptek, terus bagaimana caranya untuk bisa merangkul, terus ngasih pemahaman, Bu, harusnya kayak gini. Sebagai senioritas ngajarin ke advokat muda ini gimana sih, Kak? Tantangannya ada. Kalau bagi advokat senior ya untuk mentransformasikan ilmu kepada advokat muda dengan melalui magang tadi. Kan ada magang, misalnya kita magang di kantor katakanlah rekan sejawat kita Raju. Di sana kan ada transformasi pengetahuan, teknologi juga kan, bahkan relasi juga di backupnya. Kalau masyarakat, kita kan sering mendapat klien itu orang yang buta secara hukum, bukan cuma sekedar buta, tapi kan memang awam. Ketika dia diberitahu, dia kadang-kadang tidak mau, ngeyel. Ada sebagian ngeyel, ada sebagian juga menurut. Mana itu Kak nanggepi wong yang nekak bantah? Nah, kalau tukak bantah ini kan kita kan Saya pikir, ngasih pengertiannya susah. Tapi kalau memang masih bisa kita kasih tahu, kita bimbing, monggo. Tapi kalau tidak bisa kasih tahu, ya kita kan sebagai manusia ya silakan cari atau lain. Ya kan, Tinggal yang namanya manusia kan kita tidak bisa memaksakan. Ketika orang tuh ngasih kuasa pasti ada klopnya. Situ. Mabu ada mau uruslah Dewi. Iya. Mabu ada batasnya, sabar nih. Iya, jadi menarik ini tadi bahwa pendidikan dan juga program-program tadi juga pacak diselaraskan dengan program magang yang di kantor-kantor. Nah, ini kan karena Kak Bayu ini perwakilan kantor hukum Safari Law Firm. Ini kayak mana ini Kak? Kira-kira selama ini ketika ada adik-adik yang nak magang dan lain-lain, cak mana apakah kantor Kakak ini selalu memfasilitasi mereka yang pengen belajar? Alhamdulillah sih kita menerima. Untuk motokopi. Copy master. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya kan selain seorang yang maksudnya begini ya, penasihat hukum atau advokat itu kalau kategorinya nih kalau di mata awam nih dia harus bisa mengakomodir semuanya. Oke. Jadi dari segi keilmuan kita harus terus belajar. Tapi jangan kita lupakan satu hal yang paling penting itu adalah ilmu komunikasi. Oke, betul. Ilmu komunikasi itu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang tadi Uji Fikri tadi nekak bantah. Iya. Nah itu kan kita tidak bisa secara langsung oh nggak bisa, ini harus begini kan. Balik Dia. dia. Nah, kita harus ya bagaimana caranya kita skill komunikasi tadi. Nah, dari kawan-kawan yang rekan-rekan yang lebih muda ini kan ya kadang-kadang budak muda nih tidak sabaran. Nah, langsung baik apa bahasanya sat. Nah, instan kalau. Nah, ya. Nah, itu ya kita bagaimana kita berkomunikasi. Ngemong lah bahasanya. Jadi sejauh ini kalau di hari ini masih lagi ada yang magang apa tidak Kak? Di kantor? Belum ada. Karena memang belum masuk bulannya ini. Belum. Di bulan berapa Kak? Biasanya banyak adik-adik yang Assalamualaikum Kak, kami dari ini demi meningkatkan mutu pendidikan. Biasanya sih pertengahan agak ke akhir-akhir gitu. Mulai itu banyak masuk Assalamualaikum tadi itu. Assalamualaikum Kak. Untuk menyambung silaturahmi, boleh punya dulu satu. Nah, lain berasa. Kita balik lagi ke Kak Raju. Jadi ngomongin masalah senioritas dan juga anak-anak muda nih tadi Kak. Nah, mungkin pacak ngejuk ke tips ini. Nah, di profesi apapun ketika junior mungkin dikatoi, disepelekan oleh senior, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak muda nih Kak?
Ya, jadi ini bahasanya itu senior ke junior. Yo. Ya, kalau ini kita bicara pribadi ya, karena kita tidak paham yang lain Mak Mano. Cuman kalau tips dari kami intinya senior itu adalah guru Pak, guru. Sama cak kita sekolah. Jadi walaupun dengan sikap yang Mak Mano pun, memang itu guru dan harus kita hormati. Itu yang pertama. Karena kita juga akan menerima ilmu yang ditransfer dari beliau, kira-kira itu. Terhadap adapun bahasanya, kalau bahasa Palembang itu dikecik ke, memang itulah tantangan pengacara. Karena aku dewek, kira-kira bahasanya mah ini. Kita nih kalau dipuji tinggi kayak melambung Pak, melayang entah kemana, tidak balik lagi kan kira-kira itu. Tapi kalau kita dikecik ke itu lebih bagus, karena kita lebih cepat memahami sifatnya itu. Kalau aku mau dikecik ke mau kita dipuji, intinya itu hal yang memang berbeda. Tapi kalaupun dikecik ke, kita harus terima dengan sifatnya kita yang muda. Karena yang muda nih bahasa aku, kalau aku selalu bilang dengan anak-anak muda, kita di ngasuh. Kira-kira itu guru kita, itu senior kita yang memang patut kita hormati. Itu terlepas dengan posisi yang dibilang dikecik atau diapo, itu hal yang biasa kalau bagi aku pribadi. Tapi tinggal kita memperbaiki diri kita itu. Jadi apa yang memang jadi yang dikecik itu, apa yang kurang kira-kira itu. Cuman wong nih Kak, ketika dikecik kan nih kan responnya beda-beda. Ada yang dikecik tunggulah kau. Omongan kau salah kau dibuktinya. Ada yang dikecik balik ke rumahnya, adalah dandak lagi aku ketemu dia macam-macam jadi. Itulah daya juangnya. Daya juang kan teruji ketika kita merasa dikecilkan. Kalau kita kecil tadi pulang balik kanan. Tapi kalau kita memang pejuang tadi, ini profesiku, ini jalan hidupku kan, kita akan tetap tidak akan mundur karena cuma sekedar dikecilkan. Kita kan tetap belajar. Maju terus pantang mundur, menarik sekali. Ini setengah advokat, setengah motivator. Luar biasa pemirsa. Jadi sudah banyak ini hal yang diceritakan dari Kak Raju, dari Kak Asutra dan juga Kak Bayu. Ini terutama tadi sudah ada tips and trick masalah senioritas di organisasi manapun bacanya Kak ya, bukan cuma di advokat. Dan juga semoga tadi tipsnya pacak bermanfaat untuk kawan-kawan dan juga dulur-dulur yang lagi nonton. Kita bakal balik lagi, masih ada segmen lagi Sarah. Betul, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Makasih banyak Mang Cik Bice, dulur-dulur di mana bae berado. Balik lagi kita di Halo Palembang dan masih bebarengan dengan Bang Raju, Bang Asutra dan juga Bang Bayu. Ini luar biasa, ini advokat muda. Cuman bukan yang muda gitu omongnya tadi. Jangan. Jadi ini tentunya pemirsa sudah banyak nian ini petuah arahan tadi mulai dari cak mana tips and trick antara senioritas dengan junior dan pecahnya kalau kita ngomongin tentang masalah karir dan juga perjalanan tadi sudah lumayan tuntas. Dan mungkin di segmen terakhir ini Kak, kira-kira kami pengen tahu, mungkin ada advokat muda yang pengen bergabung dengan WLC ini, kira-kira program kerja apa Kak yang sudah disiapkan di tahun 2024 ini? Boleh dari Pak Ketua dulu. Ya, tahu. Kalau dari kami dewek program WLC ini ya kami persiapan untuk secepatnya ini pelantikan di tanggal 15. Nah, setelah dilantik kami akan melakukan rapat kerja dulu untuk menentukan beberapa item. Memang kami sudah menyampaikan di Rakernas ada beberapa item yang akan kami kerjakan, yang goes to kampus. Pun kami merencanakan juga yang untuk saat ini kemarin ada pencanangan. Ini kan lagi marak-maraknya kasus-kasus tawuran-tawuran ini, mungkin kami akan terjun juga ke sekolah-sekolah SMA, pemahaman mengenai lalu lintas, maupun secara organisasi ya peradinya dewek kan itu. Terus dukungan terhadap pelaksanaan yang aku bilang tadi, pendidikan profesi advokat maupun pendidikan berkelanjutan. Sifat pendidikan berkelanjutan ini yaitu tadi dalam menghadapi globalisasi ini memang zaman lah sudah berubah ini. Kita kalau sekarang advokat itu wajib sifatnya Pak melek
teknologi tidak bisa lagi, karena kami sejak dilantik per masing-masing advokat itu wajib mempunyai akun e-court dari Mahkamah Agung. Jadi kami masing-masing advokat punya itu Pak, akun e-court namanya. E-court ini fungsinya untuk melakukan pendaftaran perkara dan biodata advokat. Selaku advokat dari cabang mano, kapan dilantik, kapan ininya, permasalahan kartu, perpanjangan atau apapun segalanya, keaktifan bahasanya kan. Jadi Mahkamah Agung ada data kita juga itu. Jadi wajib kalau melek teknologi itu sifatnya wajib bagi advokat yang dilantik sekarang itu. Ya, dan masih banyak program yang lain-lain yang akan kami jalankan di tahun 2024 ini, Pak. Baik. Nah, kita berenggur ke Kak Asutra. Ini kalau dari Kakak Dewe ini kira-kira terutama di Lubuk-Linggau, Musirawas, Muratara, apa nih Kak yang jadi sasaran pertama nih program kerja di tahun 2024 ini? Program kerja kalau itu kan lebih mementingkan penyuluhan hukum ke masyarakat. Kalau ke generasi muda tadi penyuluhan tentang bahayanya narkoba, itu kan jauh lebih penting untuk menjaga kan generasi muda kita. Sudah itu masalah tentang kenakalan remaja, tawuran atau pelanggaran lalu lintas, ini kan untuk memberikan edukasi kepada pelajar supaya mentaati hukum sejak dini. Seperti itu. Baik, jadi kalau untuk di daerah itu pemirsa yang lebih difokus ke masalah penyuluhan. Iya, penyuluhan. Baik. Nah, Tapi balik-balik semuanya penyuluhan juga ya. Benar. Raju juga. Benar, harus kayak itu. Nah, ini ke Kak Bayu ini, mungkin kira-kira mana ini Kak? Boleh ada tambahan ini tentang arah di tahun 2024 ini mana ini Kak? Arah di tahun 2024. Advokat-advokat harus masuk dan mengawal di seluruh lini. Lini mana Kak ini terutama jadi fokus? Mahal ini. Mahal. Jadi maksudnya begini, kita kembalikan lagi bahwa semua orang harus paham tentang hukum. Itulah yang tadi dikatakan sama rekan-rekan sekalian bahwa penyuluhan itu penting. Jadi kita harus menyentuh ke masyarakat mengenai pentingnya setidaknya mengetahui hukum. Karena apa ya? Untuk kepentingan mereka juga. Untuk kepentingan mereka hidup bermasyarakat. Jadi kurang lebih bagaimana berkehidupan itu kan diatur di undang-undang dan di negara hukum. Jadi kita harus tahu nih apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh dijalankan, apa yang kira-kira melanggar aturan. Kemudian daripada itu, itulah salah satu tugas mulia seorang penasihat hukum. Dia harus mampu untuk memberikan arahan-arahan sampai di mana kira-kira masyarakat ini untuk terlindungi oleh hukum. Karena yang paling penting adalah hak-haknya yang harus dijaga. Mungkin itu sih. Baik. Oke, jadi lebih milihnya untuk profesional hukum jangan lupa YLC. YLC ini tadi. Nah, kira-kira ini Kak apa saran dan juga himbauan lah terutama untuk adik-adik para advokat ataupun yang baru masuk fakultas hukum dan bercita-cita pengen jadi advokat, apa ini Kak kira-kira arahan? Ya, kalau saran kami ya intinya untuk menentukan profesi kita harus dulu pertama niat dari kita dewek untuk fokus, karena banyak yang memang ngambil profesi ini cuman sebagai penambahan status, bahasanya ado gawe ngacara style tapi memang harus niat kita dulu Pak, niat dulu, fokus, jalani prosesnya, karena apa yang dibayangkan dan yang dilihat di TV hari ini itu tidak seindah yang kita bayangkan Pak. Proses advokat ini dia akan menempuh proses, berjalannya waktu akan menempuh proses. Cuma itu tadi, fokus, jalani, dan lihat. Sekarang kita harus pintar melihat perkembangan zaman Pak. Tidak bisa kita jadi advokat itu yang saklek.
Saklek dalam artian kita cuma tahu sidang di pengadilan, bawa urusan di kantor polisi, segala macam. Advokat ini karena dia sifatnya hukum, dari wilayah apapun, lingkungan kesehatan maupun lingkungan apapun, itu kita bisa masuk. Hukum kesehatan kita bisa masuk, lingkungan kita bisa masuk. Hari ini perkara sudah bicara perkara merek, PKPU, kepailitan, pertambangan, kehutanan, ini lagi marak juga masalah kebakaran hutan. Jadi kita harus melek dengan perkembangan informasi juga, perkembangan aturan yang terbaru itu. Jadi memang harus semangat lah untuk menjalani profesi itu. Dan yakinkan bahwa profesi inilah yang bisa menghidupi diri kita dewe. Itu Perbanyak bekal yang pasti. Iya, bekal kita dewe. Ada tambahan dari Kak Asutra, silakan himbauan. Yang pertama kepada adik-adik generasi muda ya, yang ketika bercita-cita menjadi advokat itu, yang pertama harus belajar. Kita tidak bisa harus mempunyai pikiran instan bahwa hari ini advokat, besok langsung punya segala-galanya, tidak. Kita harus belajar. Yang pertama, bagaimana hukum itu harus kita pelajari untuk kepentingan klien kita kan, dan juga dampak dari ketidakpedulian hukum ini menyebabkan seperti banjir. Banjir kan salah satu bentuk bagaimana alam yang akibat kerakusan kita akhirnya memberikan dampak buruk, menjadi banjir. Nah, kan kalau kita paham hukum lingkungan, ini kan kesalahan dari mana? Pihak mana? Nah, harusnya kan kita cegah, proteksi sejak dini. Betul, ada sebab akibat ya. Ya, itulah dari sisi kepedulian kita. Nanti setelah terjun ke dunia advokat, cari fokus bidang masing-masing. Entah itu lingkungan, hukum perusahaan, atau hukum pidana, banyak. Apalagi zaman sekarang kan ada ASEAN Community kan. Profesi hukum ini tidak cuma sekadar kita hidup di lokal, juga bisa go internasional. Seperti itu. Baik. Jadi harus ada penjurusan lagi. Ya, tentunya harus ditemu ke spesialis. Ya. Bahasanya itu tadi. Nah, terakhir ini dari Kak Bayu. Silakan Kak, himbauan. Yang penting jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu aja, banyak bersabar karena perjalanan masih panjang. Iya. Gitu. Cak lagu ya. Jalan kita masih panjang. Jalan kita masih panjang. Baik. Tadi kita juga sudah dengarkan secara langsung, ini bawaan langsung dari Kak Raju, dia Gunsya, ada Kak Asutra UNESCO juga, ada Kak Raden Bayu dengan Tara terkait untuk advokat muda yang harus tetap semangat menghadapi baik itu era digital maupun juga yang sedang siap-siap ya Fikri ya untuk jadi advokat muda yang mungkin nantinya akan bergabung juga di YLC ini. Benar ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Raju, Kak Asutra dan juga Kak Bayu. Semoga yang terdekat ini masalah pelantikan panjang berjalan dengan lancar. Tentunya YLC di bawah Peradi bisa menjadi wadah yang selalu menampung para advokat-advokat muda yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang tentunya bakal berbuat dan menolong wong banyak. Terima kasih banyak juga buat pemirsa yang sudah setia dengan kami selama sejam ke belakang. Dan jangan lupa terus saksi ke Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cik Fikri. Aku Cik Sarah pamit undur diri beserta tim yang bertugas pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami berdoa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.